Pemirsa, banjir masih menggenangi Kota Sorong, Papua Barat hingga Jumat pagi. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Banjir yang melanda Kota Sorong, Papua Barat sejak Kamis sore belum juga surut. Ketinggian air di sejumlah lokasi di jantung kota masih cukup tinggi. Meski demikian, tak sedikit warga yang nekat berkendara menerobos banjir untuk beraktivitas. Akibatnya sejumlah kendaraan mengalami mogok. Sejumlah warga membantu mengerahkan pengendara ke akses alternatif. Banjir juga menyebabkan rumah sakit TNI Angkatan Laut terendam banjir. Akibatnya sejumlah pasien dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pelayanan di rumah sakit ditutup sementara waktu. Kejadian banjir ini tadi sekitar jam berapa, Dok? Tadi hujan deras sekitar jam 5 ya. Jam 5 mulai deras. Terus mulai masuk air sekitar jam setengah 7. Malam ya? Sekali malam. Ya, kita utamakan pasien, kita udah evakuasi. Oh gitu. Karena air sudah masuk sampai rumah sakit bangsal. Dievakuasinya kemana, Dok? Pasien? Kita ada yang naikkan ke lantai 2. Oh, lantai 2. Ada kita amankan di yang lebih tinggi posisinya. Jadi kita belum tahu, yang penting kita amankan pasien. Kalau misalnya kita nggak bisa menangi ya kita. Pemirsa, kemunculan buaya muara di sebuah kolong dekat pemukiman di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghebohkan warga setempat. Diduga lebih dari 2 ekor buaya kerap muncul dan mengganggu aktivitas pemancingan warga. Kemunculan buaya dekat pemukiman padat penduduk di kolong Kepoh, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini sudah terjadi selama sepekan. Sontak, penampakan reptil ganas ini mengundang banyak perhatian warga, apalagi buaya kerap muncul di siang hari. Ada lebih dari 1 ekor buaya dengan ukuran berbeda yang sering menampakkan diri ke permukaan. Keberadaannya membuat khawatir warga, mengingat lokasi ini sering digunakan masyarakat untuk memancing dan menjala ikan. Yang dimana yang buaya sering berjemur ya, sering muncul. Kita berharap buaya tersebut dapat kita evakuasi karena kita takut juga membahayakan dari masyarakat sekitar ya. Kemunculan buaya muara ini diduga karena rusaknya habitat mereka akibat maraknya pertambangan timah di habitat buaya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, 6,4 juta karyawan telah di-PHK dan banyak usaha yang gulung tikar. Namun beberapa pelaku bisnis justru terus berusaha bangkit agar kondisi ekonomi tetap lancar. Lalu bisnis apa saja yang dapat bertahan di tengah pandemi saat ini? Berikut ulasannya. Pandemi virus corona memaksa kita semua untuk bisa bertahan dari segala macam cobaan, salah satunya ekonomi. Selama pandemi, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terdampak. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Ruslani, mencatat terdapat 6,4 juta orang yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Yang dirumahkan atau di PHK itu, kalau di Kadin itu kurang lebih 6,4 juta orang. Ya mungkin sedikit berbeda dengan angka dari Kementerian Tenaga Kerja yang di 2,8 juta. Karena memang angka itu makin menambah setiap bulannya. Menanggapi semakin banyaknya jumlah pekerja yang di-PHK, Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia atau ATSINDO, Handito Juwono, menyarankan agar sebagian korban PHK dapat memanfaatkan tabungannya untuk model bisnis baru saat new normal diterapkan. Pemanfaatan marketplace e-commerce di era pasca pandemi ini menjadi semakin penting. Konsumen banyak berbelanja menggunakan belanja daring yang memang memudahkan tidak hanya buat konsumen tapi juga buat para produsen dan penjual. Seperti yang dilakukan perusahaan Bayusfara berawal mengandalkan konser dan seminar saat pandemi menjadi nol pemasukan selama 3 bulan. Dengan cepat Bayu Fajri berpikir cerdas agar tak PHK karyawannya. Saat ini menjadi segar suara karena tidak adanya pelanggan yang menyewakan alat sound system membuat mereka akhirnya memutuskan banting setir menjadi pedagang sayur lewat media sosial.
Meski sempat merasa sulit untuk berdagang sayur mayur segar, perlahan Segar Suara dapat menekuni bisnis lewat media sosial. Kesegaran dan higienis serta kebersihan menjadi faktor utama dalam bisnisnya. Biasanya kita di sound system itu udah udah terbiasa belajar cepat di lapangan lah ketika ada trouble shoot atau apa segala macam. Jadi untuk di sayur pun nggak terlalu, ya adalah kesalahan sedikit-sedikit tapi nggak terlalu parah lah. Cepet lah kita untuk belajarnya. Karena kan sehari-hari juga kita ketemu yang namanya sayuran, tahu lah sedikit-sedikit banyak. Kedepannya setelah COVID berakhir ya Segar Suara pun tetap ada, Bayu Suara pun tetap ada. Dengan bagiannya masing-masing. Yang lebih bisa diandalkan di sound system ya mereka lebih di sound system. Sebagian pun ada yang di Segar Suara. Biar makin banyak juga kan jadinya lapangan pekerjaan buat yang lain. Berdamai dengan kondisi di PHK memang membutuhkan waktu. Namun korban PHK juga harus cepat mendapatkan solusi ke depan. Karena pemecatan bukan akhir dari segalanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jika kita belanja online, pastinya kita menilai suatu barang yang dibeli melalui foto produk yang menarik. Untuk mendapatkan foto berkualitas, kita berpikir harus menggunakan kamera dengan spesifikasi terbaik. Ternyata foto produk menggunakan gawai juga bisa dilakukan dengan hasil yang tak kalah indah. Bagaimana? Ini dia informasinya. Membeli barang secara daring pastinya berbeda dengan membeli barang secara konvensional. Perbedaannya, membeli barang secara langsung, yaitu pembeli tidak dapat melihat dan menyentuh barang yang diinginkan. Sebagai pertimbangan sebelum membeli, calon pembeli akan menilai kualitas barang melalui foto. Lalu seberapa penting foto dalam mempresentasikan sebuah produk? Ternyata sekarang sih itu yang terdepan ya, yang pertama yang terpenting ya, karena pertama kan pasti visual kan, gitu kan, karena pas kita lihat sosial media gitu visual kan, gitu baru kita klik, mungkin ada audionya, ada videonya gitu, tapi itu penting sih menurutku juga. Warna sih foto produk yang mengedepankan warna yang nggak sakit di mata gitu. Pertama kayaknya itu bagus sih buatku gitu. Padahal belum tahu produknya apa gitu kan. Tapi begitu foto produknya warnanya bagus, terus desainnya bagus, itu udah cukup kasih aku poin untuk aku mau beli nih gitu. Foto produk yang bagus memang menggunakan kamera mahal serta dilengkapi oleh peralatan berkualitas. Tapi bagi fotografer Silviana Tahalea, hasil foto yang bagus belum tentu dihasilkan dari kamera mahal. Kamera ponsel pintar bisa jadi alternatif jika Anda memiliki alokasi dana terbatas. Kualitas foto produk yang dihasilkan ponsel pintar pun tak kalah apik jika disandingkan dengan hasil jepretan kamera profesional. Untuk Anda yang ingin mencoba melakukan foto produk dengan peralatan sederhana, berikut beberapa tips membuat foto produk terlihat seperti profesional meskipun hanya menggunakan kamera ponsel pintar. Gunakan latar foto yang menarik. Anda bisa menggunakan kertas warna-warni lalu kertas bergambar seperti wallpaper. Jangan lupa beragam aksesoris seperti buku, tanaman artifisial, atau alas kain untuk mempercantik tampilan. Anda bisa menggunakan lampu meja untuk pencahayaan dan terakhir, tata letak produk sekreatif mungkin. Sebenarnya kalau kita lihat teknologi sekarang kan udah maju banget. Mau pakai handphone juga sekarang sudah ada yang resolusinya, kualitas gambarnya sudah setara dengan DSLR sebenarnya. Banyak juga sekarang orang bikin film pakai handphone bahkan. Jadi menurut saya sih dengan handphone sebenarnya bisa, asal kalau teknologinya terbatas, otomatis kita harus ada effort lebih baik dari penataan layoutnya, pemilihan propertinya, pasti gitu. Kalau misalkan alatnya bagus,
mungkin kita bisa, propertinya yang biasa aja tapi gambarnya udah bagus. Tapi kalau misalkan mungkin peralatan kita terbatas seperti handphone, mungkin kita harus lebih kreatif menata layoutnya, cari background, mungkin itu kita bisa akali dengan itu. Hal pertama yang harus dipikirkan adalah tema. Barang apa saja pendukung yang dapat memperkuat karakter barang yang akan dijual. Setelah itu, cahaya yang cukup dan gunakan refleksi agar cahaya merata. Kalau di rumah biasanya saya motretnya sih pakai yang ada aja, lampu belajar itu karena kita punya, jadi pakai lampu belajar paling nggak 2, jadi ada main lightnya, ada yang buat kita pakai fill lightnya. Udah gitu kertas kalkir atau kertas minyak untuk buat si lampu belajar itu lebih soft, efek-efek lebih soft, efek hard itu kan bisa ditutup pakai kertas minyak. Lalu yang jelas sih segala macam, kalau foto produknya makanan, yang jelas kita perlu banyak properti. Ada angle yang mudah bisa dipilih agar foto menjadi lebih artistik. Dari sih yang pertama yang paling penting adalah penataan sih buat saya. Cara penataan, food styling itu gimana cara menatanya, properti yang dipilih apa, itu kan nomor 1 karena yang kita dilihat kan pasti hasil akhirnya, berarti penataannya itu nomor 1. Biasanya saya lihat referensi sih, saya lihat referensi dari internet, udah gitu menyesuaikan dengan tema, lalu paling komposisi yang kita mainin. Ada komposisi tertentu yang memang bisa digunakan untuk foto-foto produk seperti triangle, jadi ada 3 objek diletakkan gitu dari 1, 2, 3 itu bentuknya seperti segitiga gitu, atau produk yang mana ya yang harus ada ditonjolkan di depan, yang mana yang harus di belakang, jadi ada backgroundnya juga diisi. Sebenarnya itu aja sih. Eksplorasi komposisi serta sudut pengambilan foto agar foto yang diambil terlihat profesional. Sebelum mengunggah ke sosial media, jangan lupa sunting foto menggunakan aplikasi agar hasil foto menjadi lebih profesional. Segini udah ya Mbak ya? Cukup, nah itu udah bagus, sudah oke. Begini? Ya, Oke. Nah pemirsa, ternyata untuk menghasilkan foto produk yang bagus itu bisa cukup dari handphone saja. Jadi foto yang bagus bukan berarti menggunakan peralatan yang mahal-mahal, tapi adalah keahlian orang di balik kameranya itu sendiri. Dari Jakarta, Nila Matsuna dan Mas Turi, iNews melaporkan.